Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kioscom Channel. Hari ini saya kedatangan monitor dengan fitur yang melimpah, harganya murah. Wah, ini ciamik. Kalau fitur melimpah harganya mahal, sudah biasa. Kalau harga murah fitur kurang, ya sudah biasa. Ini fitur melimpah harganya miring, apalagi brand gede, bro. Dan bisa dibilang monitor ini tuh gebrak pasar di antara beberapa brand di dunia. Ini yang paling murah, fiturnya paling melimpah. Jadi otomatis membuat brand-brand lain ini khawatir, ketar-ketir ini. Otomatis mau nggak mau dia harus menurunkan harga biar sama. Karena fitur yang seharusnya di harga sekian, itu sama brand ini dipukul harga sekian, bro. Yang di harga atas ini jadi mikir ini. Mau nggak mau harus turun harga, bener nggak? Nah, brand apa ini yang gebrak pasar ini, bro? Ini adalah sekitar dulu. Cakep banget ya bro ya. Monitor bisa vertikal dan bisa landscape. Fiturnya ngeri, nanti kamu bisa lihat bro ya. Ini adalah LG Ultra Gear 27GS95QE. Panjang banget. Nama-nama monitor itu selalu panjang bro. LG kalau sudah Ultra Gear berarti dia memperhatikan warna dan fitur dan desain. Terus ini brandnya brand LG, otomatis punya kuasa karena dia punya pabrik. Di Indonesia ada, di beberapa negara juga ada. Bisa dibilang dengan teknologi seperti ini, itu paling murah sendiri di antara brand yang lain. Beneran bro, apakah mungkin dia punya pabrik ya? Jadi dia jual harga modal, atau mungkin ini lagi promo, atau mungkin ya memang segini harganya, yang lain kemahalan. Saya kurang tahu ya, kamu bisa cek di beberapa marketplace. Ini yang paling murah, LG Ultra Gear 27GS95QE bro, cakep banget. Kalau lihat dari desainnya oke ya bro ya. Untuk harga di 10 jutaan. Ini ukurannya di 27 in, pakai nonton film ciamik, ngegame ciamik, coding mungkin kebesaran, atau mungkin memang segini codingnya. Kalau menurut saya kebesaran 24 vertikal sudah ciamik soro bro. Layarnya ini anti glare ya, jadi tidak mantul seperti kaca, jadi dia diblurkan. Nah, diblurkan. Tapi selera ada yang suka glare, ada yang suka anti glare. Kalau glare itu lebih mengkilap-mengkilap warnanya bro. Nah kalau ini kan anti glare seperti gitu, 27 in, frame to frame-nya tipis, muter itu tipis banget bro, tipis ya. Sampai panelnya juga tipis, ikut tipis. Jadi frame tipis, panelnya juga tipis. Nah seperti gini. Untuk kakinya ini metal kanan kiri, bentuknya V, ada Ultra Gear sama logo LG. Di bagian sini ada lubang-lubang pembuangan panas. Pembuangan panas di sini ada headset out, sama ada Keystone biar monitormu nggak dicuri bro. Jadi kamu bisa pasang headset out di sebelah sini, kamu bisa atur melalui menu LG Ultra Gear. Di sebelah sini ada lampu warna hijau. Nah ini lampu, kamu bisa lihat ini. Nah ini adalah sensor remote-nya bro, jamik ya. Nah di sini ada tombol 1. Jadi kamu bisa pakai remote untuk mengatur USD-nya ini, atau pakai tombol yang ada di sini. Cuma kalau yang di sini macet sekali itu berarti next, kalau ditahan berarti oke. Nah ini sedikit banget bro. Tapi kalau di sini, ini menunya banyak. Tinggal diklik di sini. Duk. Loh, lebih banyak lagi. OSD-nya berubah, lebih lengkap. Jadi remote-nya tipis. Ini bukan monitor TV ya. Ini monitor editing juga. Bisa untuk gaming, bisa. Ya memang dikhususkan untuk itu bro. Bukan TV. Nah, cakep ya, di sini ada power, ada untuk apa ini ya? Gambar listrik ini. Saya coba dulu. Oh, ini koneksi HDMI, HDMI 2 dan DisplayPort. Volume up, down. Jadi ini ada volume, tapi ini volume ke headset, bukan volume audio yang ada di speaker. Jadi monitor ini tidak ada audionya bro. Ini volume headset. Nah ini, terus di sini ada kecerahan, terus ada mute, setting dan lain-lain bro. Ini menunya banyak. Nanti saya jelaskan menunya bro ya. Oke, yang paling saya suka itu bisa paling rendah mepet sama meja bro ya. Paling rendah. Biasanya monitor vertikal kan segini bro. Ini paling rendah mepet sama meja loh, mepet. Paling tingginya segini. Nah seperti gini. Kamu bisa puter. Nah sampai bunyi cetek. Cuma ceteknya ini miring ya. Kalau saya lihat di kamera ya, kayak nggak lurus, jadi harus ngelurusin pelan-pelan. Nah ini minusnya di sini bro. Jadi nggak bisa benar-benar lurus sampai cetek. Ceteknya ini kondisi miring nih. Tek. Nah kayak dilebihin gitu loh bro. Kamu lurusin lagi seperti gini. Nah ini vertikalnya paling rendahnya segini.
Nah, ini segini paling rendahnya. Nah, terus bisa di tilt. Nah, ini tiltnya segini tiltnya. Terus bisa di swivel. Swivelnya seperti gini, bro. Nah, kayak gitu. Cuma ada minusnya di bagian belakang. Sebentar, saya suka posisi vertikal, bro. Kayak gini. Jedek. Nah, oke, kita lihat bagian belakangnya. Di sini minusnya, bro. Ini adalah penjepit kabel atau kabel manajemen ya. Jadi semua kabel itu dijepit di sini. Cuma kalau tiga-tiganya kepasang itu rapat banget kabelnya, rapat banget. Nah, kayak gini loh, bro. Ini mau HDMI, mau DisplayPort, ada power kabel sama ada USB tipe B kabel. Dijepit terlalu rapat. Harusnya di sini, bro ya, lubang aja. Atau di sini cuma nggak usah rapat seperti ini. Jadi pada waktu lupa mau vertikal seperti gini, bro. Nah, ini masih aman. Nah, ini sudah mulai ketarik kabel HDMI-nya, karena kabel HDMI tebel. Jadi harus kamu ginikan dulu. Oke, pelan-pelan baru kamu turunin. Nah, kalau kamu lupa seperti saya tadi, bro, putus HDMI-nya. Akhirnya ujungnya HDMI nancep ke sini. Akhirnya saya lepas pakai tang. Nah, gitu, bro. Kamu bisa beli kabel HDMI yang tipis, atau kalau kamu pengen yang tebel yang berkualitas, ya ini dilepas aja, bro, biar aman. Setelah kamu puter kayak gini, ya, baru kamu pasang lagi. Kamu putar lagi, kamu pasang lagi. Nah, seperti gitu, bro ya. Frame-nya tipis, ada logo Ultra Gear. Lubang-lubang samping ini pembuangan panas. Di sini ada lampu RGB. Ini nggak ada manfaatnya, cuma menambah kesan estetik sama menambah gaya. Menambah harga juga, bro. Nah, kayak gini, ini statik sama cycle. Nggak bisa ngesin dengan PC ya. Terus kalau untuk stand-nya sama layarnya ini kayak bola, jadi bisa leluasa. Bisa leluasa. Nah, ini loh. Nah, makanya kan dia nggak bisa benar-benar lurus karena dia pakai bola. Enaknya ya leluasa ini, bro. Leluasa. Mau posisi agak miring sedikit, agak gimana, itu enak kalau pakai bola kayak gini, bro. Stand-nya nggak ada RGB dan lain-lain, hanya ada penguncian. Jadi tadi, terus bagian sini, bro, ini kayak apa namanya ini ya, karbon ya. Tapi desainnya beda, bro, karbonnya, bro. Ini kalau dilepas, di dalamnya ada 4 baut, kamu bisa pasang VESA. Tanpa baut, cukup nancep cerek, ini udah otomatis ngunci, bro. Terus sebelah sini ada logo headset DTSX. Ini adalah lubang 3,5 in. Jadi kalau pasang headset itu mantep banget suaranya karena sudah disupport sama DTSX. Kalau kamu masih merasa kurang, kamu bisa pakai kabel optik di sini untuk audionya, bro. Wah, jami, ada optik, ada 3,5. Ada powernya ini pakai adapter di luar, bukan di dalam. Jadi adapternya di luar, ada 2 USB tipe A untuk keyboard sama mouse, USB tipe B. Terus di sini optik tadi ada DisplayPort sama dual port HDMI 2.1. Nah, seperti itu bagian belakangnya, bro. Nah, ini adalah menu dari LG, bro ya. Di sini kelihatan hertznya, OVRR, HDR, dash mode on. Kamu bisa jalanin pakai remote, mantep banget, enak, bisa ngontrol jarak jauh. Ada game mode, ada gamer dan lain-lain, ada adjustment. Ini biar warna gamemu jadi lebih mantap. Environment-nya ya, ada black stabilizer, ada crosshair, ada FPS counter, game reset. Di sini ada adjustment, brightness, peak, contrast, sharp, gamma. Gamanya bisa atur sampai ke 4 ya, mode 4. Ada color temp, ada RGB, ada 6 color. Nah, ini lebih lengkap ini warnanya nih, bro. Biasanya nggak ada 6 color, RGB aja. Ini ada 6 color, ada black level, ada picture reset, ada input. Nah, ini mau dibikin auto switch atau enggak. Jadi kalau kamu pasang DisplayPort atau HDMI dia langsung pindah. Di sini ada general, ada language, ada hexagon lightning. Nah, ini yang tadi, bro, ada cycle, ada static, ini macam-macam. Ini sampai ngefek ke lampu bagian bawah sini ya. Itu ngefek itu. Merah, biru, putih. Nah, merah aja, bro, ganteng. Ada apa namanya? User define, jadi kayak profile. Nah, ini juga ada sound. Ini ke apa namanya, ke headset, ke jack 3,5. Kalau ini ke optical. Ada DTS headset. Nah, itu. Kalau kamu tancapkan ke sini, bro. Nah, DTS-nya nyala. Nah, ini DTS-nya nyala. Terus ada smart energy, deep sleep, automatic standby, input, remote, dan buzzer. OSD lock, information, dan umum. Cuma seperti itu. Kalau untuk layarnya, di deskripsinya tulisannya 26,5, 27 in, 178 derajat, memakai panel OLED, dan sudah OLED care, menghindari burn-in pada gambar-gambar statik, bro. Nah, kadang-kadang kalau udah dipakai 2-3 tahun,
warnanya itu nempel di layar. Nah, itu adalah kekurangan dari OLED. Terus resolusinya 2560 x 1440, tidak ultra wide, 2K resolusi. Dilengkapi dengan AMD FreeSync Premium Pro dan G-Sync compatible. Bukan G-Sync chip ya, masih compatible, cuma AMD FreeSync-nya sudah Premium Pro. Jadi untuk meminimalisir tearing, stuttering, ghosting pada waktu main bola, main game-game RPG yang skinnya luas, pada waktu ada patahan itu langsung disisipin frame sama teknologi AMD dan Nvidia, bro. Jadi kamu bisa pakai monitor ini di dua VGA, mau AMD, mau Nvidia bisa. Refresh rate-nya nggak main-main, bro, 240 Hz. Wajib pakai DisplayPort ya. Dengan respon time-nya 0,03 GTG, sudah memakai LG Eye Saver. Jadi perlindungan biar tidak kena cahaya biru, bro, atau anti blue light. Nah, ini yang paling penting, bro ya, color akurasi. Kalau saya cek, gamut volumenya 99,6 sRGB, 86% ada per GB, 93% DCI-P3. Di atas 85%, bro ya. Kalau untuk gamut volumenya bisa sampai 140% sRGB dan 99,8% DCI-P3. Bah, Xiaomi Soro ini, bro. Hampir 100% ya DCI-P3-nya ya. Kalau untuk NTSC-nya 87%, DaVinci lebih luas lagi di 40%. Terus kalau untuk nits-nya atau kandela itu di 259 kandela per meter persegi untuk kecerahannya, bro, untuk nits-nya. Karena ini memakai panel layar OLED, jadi kontras rasionya bisa tembus di 11.320 banding 1. Jadi ini adalah bidang gelap dan bidang terang, bro ya. Perbedaan antara gelap sama terangnya itu lebih mantap, lebih terlihat jelas. Jadi kalau hitamnya tuh hitam, putih, merah bisa mantap gitu loh, bro. Di brightness mentok ya 257, white point-nya di 6600 Kelvin. Jadi tidak terlalu biru dan tidak terlalu kuning. Dia perfect di tengah-tengah, bro ya. Kalau tepatnya di 6584 Kelvin. Terus kalau untuk gamanya, gamma red, gamma blue, gamma green itu di 2,2. Karena saya pakai fitur gamma 2, bro. Jadi ada 4 profil. Saya pencet yang gamma 2 itu di 2,2. Nah, terus kalau dynamic contrast ratio di 100% brightness bisa jebol di 1.232.180 banding 1. Ini dynamic contrast ratio ya. Jadi dia mengukur seberapa hitam, paling hitam dan hitam yang biasa sama putih, paling putih sama putih yang biasa. Ini dynamic. Yang tadi itu statik ya, 10.000 sekian, bro. Dan yang paling penting adalah di delta E. Ini adalah akurasi warnanya di bawah 2. Ini sedikit aja sih, bro, grey-nya. 2 sedikit, tapi semuanya overall di bawah 2. Oh, Xiaomi Soro ini kalau dapat editing, Photoshop, Xiaomi Soro ini, bro. Average-nya 1,3 untuk delta E. Kalau untuk tes pattern-nya, ini kalau saya lihat, bro ya, gradasinya masih oke, garis tipis, tengah, tebal, masih kelihatan jelas. Kita akan lihat black-nya, bro. Lap, menyatu dengan body dong, nggak abu-abu, bro. Menyatu dengan body. Loh, ini putihnya seperti ini, bro. Tawaran ya. Black-nya ini saya suka, bro, Xiaomi. Karena kontestasinya tinggi sih, DCR-nya di 1 juta sekian tadi itu. Kalau untuk merahnya mantep, merah darah, hijau, biru. Ya, karena panelnya OLED dan sudah OLED Care. Nah, seperti itu review dari monitor LG Ultra Gear 27GS95HE. Monitor ini harganya di 16 sampai 17 juta, tapi banyak fiturnya mulai dari vertikal, RGB, sudah optik audio, color akurasinya Xiaomi Soro dari delta E, sRGB, gamma dan lain-lain. Terus frame-nya tipis, brandnya brand gede. Kayaknya nggak ada pesaing deh. Apa ada ya? Coba kamu komen di bawah, bro. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Saya Deddy Kisandi, Gaskam Channel. Salam teknologi.